bisnis, industri, maupun pelayanan publik. Karena ISO 9001 menjadi tolak ukur global dalam menjamin kualitas produk dan layanan. Saya akan membahas mulai dari pengertian dan sejarah ISO, tujuan dan manfaat penerapannya, prinsip-prinsip dasar ISO 9001 tahun 2015, hingga langkah-langkah implementasi dan contoh penerapan di dunia nyata. Saya harap penjelasan ini dapat membantu kita memahami mengapa sertifikasi ISO menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dan kepercayaan pelanggan terhadap suatu organisasi. Nah, mari kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu. ISO merupakan singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi dunia yang menetapkan berbagai standar internasional di berbagai bidang industri dan perdagangan. Organisasi ini berdiri pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss, dan hingga kini memiliki lebih dari 160 negara anggota termasuk Indonesia. Tugas utama ISO adalah menyusun, mengembangkan, dan menyeragamkan standar internasional agar berbagai produk dan jasa dari seluruh dunia bisa diterima lintas negara dengan mutu yang konsisten. Dengan adanya ISO, perusahaan di berbagai belahan dunia dapat berbicara dalam satu bahasa mutu yang sama. Namun, penting untuk diketahui bahwa penerapan ISO bersifat sukarela. Tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan perusahaan memiliki sertifikat ISO. Hanya saja di dunia bisnis modern, sertifikat ISO telah menjadi simbol kepercayaan dan profesionalitas. Perusahaan yang memiliki sertifikat ISO 9001 biasanya dianggap lebih kredibel, efisien, dan berorientasi pada pelanggan dibandingkan yang belum menerapkannya. Nah, dalam kegiatan bisnis, penerapan standar ISO membawa dampak besar baik terhadap kinerja internal perusahaan maupun kepercayaan masyarakat. Ketika perusahaan memasuki standar ISO, masyarakat dan konsumen akan lebih percaya karena tahu bahwa produk atau layanan yang mereka gunakan sudah melalui proses terstandar internasional. ISO menempatkan konsumen sebagai pusat perhatian. Artinya, setiap aktivitas dalam perusahaan harus diarahkan untuk memenuhi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini menjadi tolak ukur utama keberhasilan sistem manajemen mutu. Dengan ISO, perusahaan tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga pada kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Setiap sistem tentu memiliki tujuan. Penerapan ISO 9001 memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dengan ISO, perusahaan mendapatkan pengakuan atas kualitas bertaraf internasional. Proses sertifikasi ISO melibatkan audit ketat dan penerapan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act yang memastikan setiap proses berjalan dengan sesuai standar. Hasilnya, perusahaan menjadi lebih siap menghadapi risiko penurunan mutu dan lebih efisien dalam mencegah kesalahan produksi. Yang kedua, memberikan jaminan kualitas berstandar internasional. Produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi harapan pelanggan dan sesuai regulasi. Dengan kata lain, pelanggan merasa aman karena produk tersebut telah diuji dan diawasi dengan sistem global. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya. ISO membantu perusahaan menekan kerugian akibat cacat produk, pemborosan, atau kecelakaan kerja. Dengan sistem yang lebih terencana, proses kerja menjadi hemat biaya dan waktu. Keempat, memaksimalkan kinerja karyawan. Standar ISO menuntut keterlibatan seluruh lapisan organisasi. Karyawan menjadi lebih disiplin, termotivasi, dan memiliki ukuran kinerja yang jelas. Yang kelima, meningkatkan branding dan reputasi perusahaan. Sertifikat ISO 9001 dapat digunakan sebagai alat promosi keunggulan perusahaan. Masyarakat dan kompetitor akan melihat perusahaan tersebut sebagai organisasi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Yang keenam, mempermudah perdagangan internasional.
Karena ISO diakui secara global, sertifikasi ini membuka akses ekspor dan memperlancar kerjasama antar perusahaan lintas negara. Sekarang kita masuk ke fokus utama, yaitu ISO 9001 tahun 2015. ISO 9001 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen mutu suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perusahaan secara konsisten dapat menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Versi 2015 menunjukkan tahun revisi terakhir dari standar ini. ISO 9001 pertama kali diterbitkan pada tahun 1987 dan terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Secara garis besar, ISO 9001 tahun 2015 menekankan 5 tujuan besar, yaitu yang pertama, menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang kelima, membangun kepercayaan pasar terhadap produk dan jasa perusahaan. Struktur ISO 9001 tahun 2015 terdiri dari 10 klausul utama yang dapat dianggap sebagai langkah-langkah sistematis dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Berdasarkan penjelasan singkatnya, yang pertama yaitu ruang lingkup atau scope. Menjelaskan bahwa ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi, baik itu besar, kecil, industri barang maupun jasa. Tujuannya untuk memastikan konsistensi mutu produk atau layanan. Yang kedua, referensi normatif. Berisi daftar dokumen acuan yang digunakan dalam penerapan ISO seperti ISO 9000 yang menjelaskan istilah dan prinsip dasar mutu. Yang ketiga, istilah dan definisi. Menyediakan arti kata standar agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara anggota organisasi. Contohnya definisi mutu, produk, pelanggan, risiko, dan sebagainya. Yang keempat, konteks organisasi. Organisasi perlu memahami siapa mereka, apa visinya, serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja mutu. Misalnya, sebuah usaha pangan harus mempertimbangkan tren konsumsi sehat dan peraturan dari BPOM. Yang kelima, kepemimpinan atau leadership. Pemimpin puncak harus memberikan arah, menetapkan kebijakan mutu, dan memastikan semua karyawan memahami peran mereka. Contohnya, direktur rutin meninjau mutu produk dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan. Keenam, atau planning, menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi risiko dan peluang, serta menyusun rencana untuk mencapainya. Misalnya, risiko keterlambatan bahan baku diatasi dengan menyiapkan 2 pemasok cadangan. Yang ketujuh, dukungan atau support. Berhubungan dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan lingkungan kerja, termasuk pelatihan karyawan dan penyimpanan dokumen mutu secara sistematis. 8. Operasi atau operation. Mengatur proses produksi atau layanan, pengendalian mutu, penanganan keluhan, dan identifikasi produk cacat. 9. Evaluasi kinerja atau performance evaluation. Mengukur efektivitas sistem mutu melalui survei kepuasan pelanggan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Kemudian yang ke-10 ada peningkatan atau improvement. Melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan efektivitas sistem dari waktu ke waktu. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar ISO 9001 tahun 2015. ISO 9001 didasarkan pada 7 prinsip utama yang menjadi fondasi dalam setiap penerapannya. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Kebutuhan dan harapan pelanggan menjadi prioritas utama. Yang kedua, kepemimpinan. Pemimpin harus menetapkan arah strategis dan menciptakan budaya mutu. Yang ketiga, keterlibatan orang. Semua karyawan berkontribusi aktif terhadap pencapaian mutu. Keempat, pendekatan proses. Setiap aktivitas dikelola sebagai bagian dari sistem proses yang saling terkait. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Mutu tidak pernah statis, tetapi harus selalu ditingkatkan. Keenam, pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Semua keputusan harus didukung oleh data dan fakta. Ketujuh,
7. Manajemen hubungan. Organisasi harus menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait lainnya. Prinsip-prinsip ini menjadikan ISO 9001 bukan hanya dokumen administratif, melainkan budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas dan kepercayaan. Penerapan ISO 9001 tahun 2015 tidak bisa dilakukan secara instan. Perusahaan harus melalui tahapan yang sistematis dan berkelanjutan agar sistem manajemen mutu dapat berjalan secara efektif. Berikut adalah langkah-langkah umumnya, yaitu yang pertama, komitmen manajemen puncak. Langkah pertama adalah komitmen dari pemimpin tertinggi perusahaan. Tanpa dukungan penuh dari manajemen, penerapan ISO tidak hanya menjadi formalitas. Pemimpin harus menetapkan visi mutu yang jelas, mengalokasikan sumber daya, serta menjadi contoh dalam disiplin penerapan sistem. Misalnya, direktur perusahaan menunjukkan komitmen dengan menghadiri rapat mutu secara rutin, mendatangi kebijakan mutu, dan mengawasi implementasi prosedur di lapangan. Kedua, pembentukan tim ISO. Langkah berikutnya adalah membentuk tim ISO atau Quality Management Team. Tim ini bertanggung jawab untuk menyusun dokumen, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan memastikan seluruh proses sesuai dengan standar. Anggota tim biasanya terdiri dari perwakilan berbagai departemen seperti produksi, sumber daya manusia, keuangan, logistik, hingga pemasaran, agar koordinasi berjalan secara menyeluruh. Ketiga, analisis kesenjangan atau gap analysis. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem yang sudah berjalan sesuai dengan standar ISO. Melalui gap analysis, perusahaan dapat mengidentifikasi bagian mana yang sudah memenuhi persyaratan dan mana yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, perusahaan mungkin sudah memiliki prosedur pengendalian dokumen, tetapi belum memiliki sistem audit internal. Dari hasil analisis itulah nanti dibuat rencana perbaikan. Keempat, penyusunan dokumen sistem manajemen mutu. Setiap organisasi harus memiliki dokumen pendukung yang berisi kebijakan mutu, manual mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, dan catatan mutu. Dokumentasi ini bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan panduan operasional yang memastikan semua kegiatan berlangsung konsisten. Dalam ISO 9001 tahun 2015, dokumentasi juga bisa berbentuk digital agar lebih mudah diakses. Yang kelima, pelatihan dan sosialisasi. Seluruh karyawan dari level atas hingga bawah harus dilatih tentang konsep dan prosedur ISO. Tujuannya agar semua memahami perannya dalam menjaga mutu dan berpartisipasi aktif dalam perbaikan berkelanjutan. Pelatihan bisa berupa workshop internal, simulasi audit, maupun bimbingan teknis dan konsultan ISO. Yang keenam, implementasi sistem. Setelah dokumen dan pelatihan selesai, langkah berikutnya adalah menerapkan sistem secara nyata. Seluruh prosedur dijalankan mulai dari pencatatan hasil produksi, pemantauan keluhan pelanggan, hingga pengawasan terhadap produk cacat. Kedisiplinan dalam implementasi menjadi kunci keberhasilan sistem ISO. Yang ketujuh, audit internal. Audit internal dilakukan untuk mengevaluasi apakah sistem berjalan sesuai prosedur. Tim auditor internal akan memeriksa dokumen, wawancara karyawan, dan mengamati proses kerja di lapangan. Temuan audit kemudian digunakan untuk menemukan langkah korektif dan pencegahan agar mutu tetap terjaga. Yang kedelapan, tinjauan manajemen atau manajemen review. Manajemen puncak wajib melakukan rapat tinjauan secara berkala, biasanya setiap 6 bulan atau setahun sekali. Tujuannya adalah menilai efektivitas sistem manajemen mutu dan membuat keputusan strategis untuk peningkatan mutu ke depan. Kesembilan, audit eksternal dan sertifikasi. Tahap terakhir adalah audit eksternal oleh lembaga sertifikasi independen. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, perusahaan akan mendapatkan sertifikat ISO 9001 tahun 2015 yang berlaku selama 3 tahun dan audit pemeliharaan setiap tahunnya.
Ketika diterapkan secara konsisten, ISO 9001 memberikan banyak manfaat nyata baik untuk organisasi maupun pelanggan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem yang terstruktur, semua proses menjadi lebih efisien. Setiap aktivitas memiliki prosedur yang jelas sehingga mengurangi kesalahan, pengulangan kerja, dan pemborosan sumber daya. Nah, yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. ISO mendorong perusahaan untuk mendengarkan umpan balik pelanggan dan menindaklanjutinya. Keluhan pelanggan bukan dianggap masalah, melainkan bahan perbaikan. Dengan demikian, pelanggan merasa dihargai dan kepercayaan terhadap perusahaan akan terus meningkat. Yang ketiga, mengurangi risiko dan cacat produk. Sistem manajemen mutu membantu mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi. Perusahaan dapat menerapkan langkah pencegahan sehingga kerusakan produk dan risiko finansial dapat diminimalkan. Keempat, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Karyawan bekerja dengan panduan yang jelas, tanggung jawab yang terukur, dan sistem penilaian yang objektif. Hal ini menumbuhkan semangat kerja dan rasa memiliki terhadap perusahaan tersebut. Kelima, mendukung reputasi dan daya saing. Sertifikat ISO menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Banyak perusahaan besar hanya mau bekerja sama dengan mitra yang sudah tersertifikasi ISO karena dianggap lebih andal. Yang keenam, meningkatkan keuntungan dan peluang pasar. Efisiensi dan kepuasan pelanggan yang tinggi berujung pada peningkatan penjualan. Selain itu, sertifikasi ISO membuka peluang ekspor dan kerjasama dengan lembaga global. Meskipun banyak manfaatnya, penerapan ISO 9001 tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, kurangnya komitmen manajemen. Beberapa perusahaan menganggap ISO hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan sertifikat, bukan sebagai alat perbaikan sistem. Tanpa komitmen dari pimpinan, sistem ISO tidak akan berjalan secara efektif. Yang kedua, resistensi dari karyawan. Karyawan kadang merasa penerapan ISO menambah pekerjaan karena harus melakukan dokumentasi dan audit. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu melakukan pendekatan komunikasi yang baik dan menjelaskan manfaat langsung dari sistem ini. Ketiga, biaya implementasi. Tahapan sertifikasi, pelatihan, dan audit memang membutuhkan biaya. Namun, biaya tersebut sebenarnya merupakan investasi jangka panjang yang akan menghemat banyak kerugian di masa depan. Keempat, kurangnya pemahaman tentang prinsip mutu. Seringkali perusahaan menerapkan ISO secara teknis tanpa memahami filosofi dasarnya, yaitu perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Kelima, pemeliharaan sistem. Setelah mendapatkan sertifikat, beberapa organisasi cenderung lengah, padahal ISO membutuhkan evaluasi berkelanjutan dan audit tahunan. Tanpa pemeliharaan, sertifikat bisa dicabut atau kehilangan efektivitasnya. Untuk memahami penerapan ISO lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh nyata di berbagai sektor. Pertama, industri manufaktur. Perusahaan seperti Toyota, Honda, dan Astra menerapkan ISO 9001 dalam seluruh proses produksi mereka, mulai dari pengadaan bahan baku, perakitan, hingga layanan purnajual. Dengan sistem ISO, mereka berhasil menjaga konsistensi mutu dan mengurangi tingkat cacat produk hingga di bawah 1%. Yang kedua yaitu sektor pendidikan. Banyak universitas dan sekolah kini menggunakan ISO 9001 untuk mengatur sistem administrasi, pengajaran, dan layanan mahasiswa. Misalnya, Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung telah memperoleh sertifikasi ISO untuk memastikan mutu pelayanan akademik dan administrasi. Ketiga, sektor kesehatan. Rumah sakit seperti RSUP Dr. Sarjito dan RS Cipto Mangunkusumo menerapkan ISO 9001 untuk menjamin mutu pelayanan medis dan keamanan pasien. Dengan sistem ini, setiap tindakan medis terdokumentasi dan dievaluasi secara rutin. Keempat, sektor pertanian dan pangan. Perusahaan pengolahan pangan seperti Indofood dan Nestle Indonesia menerapkan ISO 9001 bersama HACCP dan ISO 22000 untuk menjamin keamanan pangan dan kepuasan konsumen.
kelima, sektor jasa dan pemerintahan. Banyak instansi pemerintah daerah juga menerapkan ISO 9001 sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Contohnya Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB yang menerapkan sistem ini untuk memperbaiki efisiensi layanan masyarakat. ISO 9001 sering dikombinasikan dengan standar lain agar manajemen organisasi menjadi lebih komprehensif. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan. Fokus pada pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, ISO 45001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3, menjamin keselamatan karyawan di tempat kerja. Yang ketiga, ISO 22000, Sistem Manajemen Keamanan Pangan, cocok untuk industri makanan dan minuman. Keempat, ISO 27001, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, digunakan pada sektor IT dan perbankan untuk menjaga data pelanggan. Kombinasi berbagai sistem ini menciptakan sinergi yang kuat dan meningkatkan reputasi organisasi di tingkat global. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa ISO 9001 tahun 2015 bukan hanya sekedar sertifikat, melainkan sebuah sistem yang membentuk budaya mutu di dalam organisasi. Nah, melalui penerapan sistem manajemen mutu ini, perusahaan dapat menjamin kualitas produk dan layanan, memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memperkuat daya saing di pasar global. Inti dari ISO 9001 tahun 2015 adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Sistem ini mendorong setiap organisasi untuk selalu berkembang, belajar dari kesalahan, dan memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Kita dapat mengatakan bahwa ISO 9001 adalah cerminan profesionalisme dan tanggung jawab organisasi terhadap kepuasan pelanggan. Sebagai mahasiswa atau calon profesional, kita juga dapat menerapkan prinsip ISO 9001 dalam kehidupan sehari-hari dengan bekerja secara terencana, konsisten, dan selalu berupaya memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Akhir kata, izinkan saya menutup presentasi ini dengan kutipan Edward Deming, tokoh kualitas dunia, yaitu tanpa standar tidak ada dasar untuk perbaikan. Standar bukan batas akhir, melainkan pijakan untuk naik ke tingkat berikutnya. Demikianlah presentasi saya mengenai